support dari pemerintah, dan alhamdulillah tadi malam Pak Mensesnek menginfokan bahwa Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto sudah menandatangani. Dan hari ini sudah dikirimkan ke DPR, dan mudah-mudahan ya minggu depan ada rapat bersama Komisi 10-12. Dan ini akan kita teruskan dengan berbagai upaya, konsentrasi, kreativitas, mencari kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong untuk kita punya prestasi yang hebat, prestasi yang baik. Saya juga minta dilaporkan ke Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Itu tugas dari Pak Ketua Umum PSSI untuk melaporkan ya, bahwa ini akan ada penambahan pemain. Tentunya perlu ini untuk laporkan agar beliau tahu, karena Pak Prabowo juga sebagai salah satu pembina ya di tim nasional kita ya di Berkas disetujui Presiden Prabowo, Erick Thohir dikabarkan sukses datangkan striker Greta Erling Haaland untuk timnas di ajang FIFA Series. Jagat sepak bola nasional kembali diguncang oleh kabar besar yang menyita perhatian publik. Kali ini, isu yang berkembang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Beredar narasi kuat bahwa berkas strategis terkait proses besar pemain kelas dunia telah mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto. Di saat yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir disebut berhasil melangkah lebih jauh dalam upaya mendatangkan striker grade A dunia, Erling Haaland, untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang FIFA Series. Kabar ini langsung menyulut euforia luar biasa. Nama Erling Haaland, striker Manchester City yang dikenal sebagai mesin gol Eropa, tiba-tiba dikaitkan dengan Indonesia dalam konteks paling serius sepanjang sejarah sepak bola nasional. Jika sebelumnya hanya sebatas wacana dan spekulasi, kini isu tersebut berkembang ke tahap yang lebih konkret, pembahasan administratif tingkat tinggi. Narasi mengenai persetujuan di level negara menjadi titik balik utama. Presiden Prabowo disebut memberikan dukungan penuh terhadap proyek besar sepak bola nasional yang diusung PSSI. Dukungan ini dipahami sebagai bagian dari visi besar menjadikan olahraga, khususnya sepak bola, sebagai instrumen prestasi, diplomasi, dan kebanggaan bangsa. Dalam konteks tersebut, upaya menghadirkan pemain kelas dunia dinilai sejalan dengan arah pembangunan nasional di bidang olahraga. Erick Thohir kembali menjadi sosok sentral dalam cerita besar ini. Sebagai pemimpin federasi, ia dikenal agresif, berani, dan visioner dalam membangun timnas. Sejak awal masa jabatannya, Erick menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lagi berpikir kecil. Targetnya jelas, membawa timnas Indonesia naik kelas, bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi di panggung global. Isu keberhasilannya, mendatangkan Erling Haaland pun dianggap sebagai simbol dari keberanian tersebut. FIFA Series diposisikan sebagai panggung yang tepat untuk proyek ambisius ini. Ajang internasional tersebut bukan sekadar turnamen uji coba, melainkan etalase prestise dan pembuktian. Kehadiran pemain dengan status grade A dunia, bahkan dalam wacana sekalipun, telah mengangkat pamor Indonesia secara signifikan. Media asing mulai melirik, publik internasional mulai bertanya, dan Indonesia kembali masuk dalam radar sepak bola global. Reaksi publik di tanah air pun luar biasa. Media sosial dipenuhi perbincangan panas, dari dukungan total hingga perdebatan rasional. Banyak supporter menilai bahwa langkah ini, jika benar-benar terwujud, akan menjadi revolusi terbesar sepanjang sejarah timnas Indonesia. Bukan hanya dari sisi kualitas permainan, tetapi juga mentalitas, standar profesional, dan kepercayaan diri nasional. Dalam dinamika sepak bola modern, keterlibatan negara dalam proyek olahraga bukanlah hal asing. Banyak negara menggunakan momentum olahraga untuk memperkuat citra dan persatuan nasional. Oleh karena itu, isu bahwa Presiden Prabowo memberikan persetujuan strategis dipandang sebagai sinyal kuat bahwa sepak bola Indonesia kini mendapat perhatian serius di level tertinggi. Namun di balik euforia, suara kehati-hatian tetap terdengar. Pengamat menegaskan bahwa mendatangkan pemain kelas dunia melibatkan proses panjang dan kompleks. Regulasi FIFA, status kewarganegaraan, komitmen klub, serta kepentingan karir pemain menjadi faktor krusial. Meski demikian,
Fakta bahwa isu ini berkembang hingga menyentuh level negara sudah menjadi lompatan besar. Bagi Erick Thohir, proyek ini juga menyangkut kredibilitas kepemimpinan. Ia selama ini dikenal tidak ragu mengambil langkah berani, termasuk mendatangkan pelatih dan pemain dengan latar belakang internasional. Narasi keberhasilannya membawa Erling Haaland ke dalam proyek timnas, terlepas dari realisasi akhirnya, menegaskan posisinya sebagai figur perubahan di sepak bola Indonesia. Dampak psikologis isu ini sangat besar bagi pemain timnas. Mereka merasakan peningkatan ekspektasi dan motivasi. Membayangkan bermain bersama atau menghadapi standar pemain kelas dunia secara langsung akan mendorong peningkatan profesionalisme. Sepak bola Indonesia pun perlahan bergerak keluar dari zona nyaman. FIFA Series kini tidak lagi dipandang sebagai ajang biasa. Turnamen tersebut berubah menjadi simbol ambisi nasional. Indonesia tidak hanya ingin tampil, tetapi ingin diperhitungkan. Isu kehadiran Erling Haaland menjadi metafora dari mimpi besar tersebut, sebuah mimpi yang kini dibicarakan secara terbuka. Terlepas dari apakah proses ini benar-benar akan berujung pada realisasi, satu hal sudah jelas, arah sepak bola Indonesia sedang berubah. Dukungan politik, kepemimpinan federasi yang agresif, dan keberanian bermimpi besar mulai berjalan seiring. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Publik kini menanti perkembangan lanjutan. Setiap kabar kecil akan disorot, setiap sinyal akan dianalisis. Dalam dunia sepak bola, mimpi besar seringkali dimulai dari keberanian membayangkannya terlebih dahulu. Indonesia kini berada di fase itu. Garuda belum tentu langsung terbang setinggi langit dunia. Namun untuk pertama kalinya, sayapnya terasa lebih lebar. Dan di tengah semua dinamika ini, nama Erling Haaland, sebagai simbol striker grade A dunia, telah menjadi bagian dari narasi besar kebangkitan sepak bola Indonesia di ajang FIFA Series.